Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya doakan semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga ya anak-anak ya. Alhamdulillah kali ini kita bersua kembali untuk pembelajaran secara online. Untuk itu sebelum Pak Mus lanjutkan, kita awali bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, saya lanjutkan. Untuk pertemuan kali ini Pak Mus melanjutkan pelajaran akidah akhlak yang ada di buku paket akidah akhlak pelajaran ke-7 yang menjelaskan tentang adab belajar, adab bermain, adab makan dan minum. Yang mana kemarin kita sudah belajar kalimat thayyibah, maka saat ini melanjutkan selanjutnya pelajaran ke-7 ya, adab belajar, bermain dan makan dan minum. Anak-anak, untuk rangkuman materinya disimak baik-baik. Untuk rangkuman pertama, bahwa kita ini manusia anak-anak, tujuan Allah menciptakan kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya ya, tujuan kita ciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu apa? Ibadah adalah menyembah Allah, menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dengan ikhlas karena Allah. Hukum belajar bagi anak Islam adalah wajib, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang bunyinya, "Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Artinya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, jadi anak-anak, perbuatan sehari-hari yang kita lakukan, baik itu tidur, mau makan, mau bermain, mau belajar, itu semua perbuatan dunia. Jika kita niatkan memulainya dengan bacaan basmalah atau dengan doa karena Allah, maka perbuatan-perbuatan tersebut akan dinilai diberi pahala oleh Allah. Beda kalau perbuatan yang akan lakukan tidak disertai doa, maka hanya untuk dunia saja, tidak mendapat pahala akhirat. Untuk itu anak-anak, Pak Mus pesan, apapun perbuatan sehari yang akan lakukan, awalilah dengan menyertakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan membaca doa ya, baca doa. Sekarang adab belajar di sekolah. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, sebelum belajar, doa yang kita baca adalah yang singkat, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Atau mulai dari raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Insyaallah jika diawali doa, belajar kalian dimudahkan oleh Allah dan diberi ilmu yang bermanfaat ya anak-anak. Nah, lantas setelah selesai belajar, tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Adab belajar baik di rumah maupun di sekolah ya anak-anak ya. Ini kalau di sekolah, tadi kalau di rumah dimanapun, kalau belajar awali doa, selesai belajar tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ketika di sekolah anak-anak, ketika di sekolah jangan lupa mengucap salam dan berjabat tangan atau salim jika bertemu guru. Nah, sebagai bentuk hormat kita kepada orang yang mengajari kita. memperhatikan guru yang sedang mengajar. Ini anak-anak yang betul-betul
ketika waktu belajar perhatikanlah guru yang menerangkan, biar mudah, biar gampang apa yang diterangkan tadi. Tidak membuat gaduh ya, dia terangkan di kelas, tidak rame sendiri, tidak bermain sendiri. Selanjutnya mengerjakan tugas. Jika guru memberikan tugas, segera dilaksanakan, tidak ditunda-tunda. Bertanya dengan sopan. Jika anak-anak ada yang kurang paham tanya, maka adabnya, maaf Bapak, maaf Ibu, saya mau bertanya, dengan mengacungkan tangan ya. Itu. Selanjutnya, jika belum paham mengulang pelajaran setelah pulang sekolah, maksudnya anak-anak tadi diterangkan di sekolah, maka pulang, oh ya tadi di sekolah terangkan ini, coba saya baca lagi, diulang lagi di sekolah, insya Allah anak-anak akan semakin paham ya. Itu adab belajar ya, adab belajar di sekolah. Sekarang adab bermain bersama teman. Nah ternyata Islam juga mengajarkan bagaimana ketika kita bermain, adabnya yang baik bagaimana. Yang pertama adalah minta izin terlebih dahulu kepada orang tua. Izin dulu anak-anak, mau keluar rumah izin, mama saya mau bermain dengan teman di sebelah. Nah izin sangat baik. Ini khawatirnya ketika anak-anak keluar tanpa izin, mama papa di rumah mencari kemana ini mainnya, kemana ini mainnya, kasihan orang tua mencari ya. Apalagi saat-saat kondisi ini lagi sedang tidak aman ya, penculikan ini ada di mana-mana, maka harus berhati-hati, anak-anak harus waspada. Maka izin kepada orang tua, maka orang tua pun akan ikut mengawasi kalian anak-anak ya. Yang kedua, ada bermain adalah tidak boleh memakai baju seragam. Maksudnya anak-anak jika sudah pulang mau bermain, ganti baju dulu. Jangan pak baju seragam sekolah dipakai bermain, nanti kotor, kena noda, nyucinya sulit ya. Buat sekolah nanti bajunya tidak bersih kalau dibuat sering bermain ya. Menghormati dan menyayangi teman ya, dengan teman yang lebih tua kita hormati, kalau dengan adik seumur kita sayangi ya, dibantu bermain. Dengan kakak tidak membantah atau tidak berani berkata, tidak boleh membantah apa yang ia, kalau ia memberikan masukan yang baik. Selanjutnya ada berteman dalam menjauhi hal-hal yang dapat menimbulkan pertengkaran. Nah ketika bermain sebisa mungkin anak-anak jangan menimbulkan pertengkaran ya, sekecil mungkin direm hal-hal yang menimbulkan berantem ya. Makanya kata-kata kotor, misuh dihindari, jangan sampai ini di samping kata-kata kotor juga teman-teman ketika mendengar kita berucap seperti itu akhirnya tidak berteman dengan kita karena omongan kita tidak baik. Selanjutnya tidak boleh lupa waktu. Nah anak-anak yang namanya bermain itu ada batas waktunya. Bermain hanya sekedarnya untuk melepas penat, istirahat dulu setelah belajar, boleh bermain. Tapi jangan lama-lama, waktunya pulang, waktunya sholat, ada adzan langsung pulang dulu, ajak temanmu ayo sholat dulu ya, itu sangat baik anak-anak. Nah adab belajar sudah, adab bermain sudah, sekarang adab ketika makan dan minum ya anak-anak. Adab ketika makan dan minum ini awali dengan membaca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Di rumah maupun di sekolah ketika anak-anak mau makan biasakan berdoa. Artinya ya Allah berkahilah makanan yang telah Engkau rezekikan kepada kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Nah ini anak-anak doa yang dianjurkan sebelum makan. Kemarin diajarkan pelajaran sebelumnya ketika kita makan kok lupa belum berdoa, di tengah-tengah makan kok ingat, doanya adalah bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Doa selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin.
kurang minal ya, minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kami dan minuman kepada kami, serta menjadikan kami sebagai orang-orang Islam. Nah, doa sebelum makan dan sudah makan biasakan ya anak-anak ya. Selanjutnya adab makan dan minum adalah makan dan minum harus dengan tangan kanan. Nah, ingat tangan kanan yang harus kita pakai untuk mengambil nasi ya, memasukkan makanan ke mulut tangan kanan, jangan tangan kiri, karena tangan kiri ya maaf untuk untuk bersih-bersih ketika kita buang air besar dan lain-lain ya, karena Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan makan dengan tangan kanan. Selanjutnya yang keempat, mencuci tangan sebelum dan sudah makan dan minum. Nah ini anak-anak jangan lupa ketika akan makan, usahakan untuk cuci tangan dulu. Kita tidak tahu tangan kita habis bermain ini banyak membawa kuman, kita habis megang apa, memegang batu, memegang tanah, itu ada bakteri-bakteri jahat. Nah, biar bakteri-bakteri jahat tersebut tidak ikut masuk di perut, maka sebelum makan untuk cuci tangan terlebih dahulu. Begitu juga sudah makan, cuci tangan dengan sabun yang bersih. Apalagi mau tidur, hadis Nabi mengatakan, kurang lebih artinya bahwa kita orang Islam ketika mau tidur dianjurkan untuk untuk cuci tangan dulu, biar habis megang makanan atau apa tidak terbawa waktu tidur. Nanti kalau tidur tangan kita masih bau makanan, ada binatang-binatang yang mendekati tangan kita, itu khawatirnya seperti itu ya anak-anak ya. Selanjutnya adab ketika makan tidak boleh tergesa-gesa ya, dikunyah dengan halus biar lambung usus kita tidak terasa berat mencernanya ya. Makanya dikunyah yang halus dulu, tidak tergesa-gesa ya, dinikmati karena rezeki dari Allah. Ya Allah, saya bisa makan hari ini ya Allah, dinikmati ya anak-anak ya. Selanjutnya makan dan minumlah secukupnya ya. Ini anak-anak, kata Nabi, makanlah sebelum kenyang. Artinya kita boleh makan secukupnya. Yang penting jangan terlalu kenyang ya, sampai makan sudah kenyang nambah lagi sampai berapa piring, 3 piring. Jangan kelebihan, sesuatu yang berlebih itu tidak baik, menimbulkan penyakit. Nah itu ya anak-anak ya. Jadi Islam mengajarkan kita tata cara, adab, sikap kita bagaimana belajar yang baik agar belajar tersebut, ilmu yang kita pelajari bermanfaat sampai kita tua nanti bisa diamalkan dan lebih-lebih bermanfaat dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika bermain yang baik akan menimbulkan manfaatnya, banyak teman, orang tua senang ya. Begitu juga ketika kita makan minum, maka tirukanlah apa yang diajarkan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian anak-anak rangkuman materi yang telah kita pelajari bersama. Mudah-mudahan rangkuman materi tentang adab belajar, adab bermain, dan adab makan dan minum ini bisa anak-anak mengerti, dipaham. Jika masih kurang paham, silakan anak-anak membaca buku kembali, paket akidah akhlak dibaca, dan insya Allah setelah menyimak materi ini anak-anak bisa mengerjakan latihan soal di buku paket akidah bab adab belajar, bermain, dan makan minum ini ya. Sekian anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf Pak Mus ya. Anak-anakku SD dari Takwa Surabaya, semoga selalu dalam lindungan Allah dan semoga diberi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.